Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semuanya. Wow, thank you teman-teman dari Manado sudah bergabung. Jeli Tumewu. Saya asumsi Anda dari Manado. And apa kabar Joyce? Sudah sehat ya? Sudah pulih ya? Dan saya mau sambut juga ada orang yang saya mau kenalan, Yahya Kusnadi. Dari kota mana Yahya? And Yohana Yuni Prihastuti. Shalom dari Banyuwangi. Oke, kita we better start our learning. Kita belajarnya, kita mulai sekarang. And let's get to the Bible. And semakin sering kita mandi dengan air hidup, semakin kita catat dan semakin kita mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan, semakin kita bertumbuh dewasa. Let's pray. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Penyayang, yang panjang sabar. Sungguh-sungguh panjang sabar sampai menderita untuk menanti kita berubah. Thank you so much untuk abundant grace yang kau sediakan bagi kami. Aku minta agar Roh Kudus berhembus kepada setiap kami dari Amerika, Belanda, Indonesia, sampai Papua. Berhembuslah Roh Kudus, ajarin kami supaya kami bisa mengerti bagaimana Allah berpikir, perasaan Allah. Seperti Filipi 2 ayat 5 katakan agar kita dalam berkumpul bersama-sama memakai pikiran dan perasaannya Yesus. Please Father God, biarlah terjadi spiritual formation di dalam manusia batin kami sesuai Mazmur 51. Kau menginginkan integritas dan kejujuran di batin kami yang terdalam. Biar melalui pelajaran Yusuf ini kami mengalami pembentukan itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus segala hormat pujian kami kembalikan bagimu, bagi Engkau, oleh Engkau, kepadamu. Semuanya ini terjadi dan kami kembalikan kepadamu dalam nama Yesus. Amin. Oke. So kembali lagi kita pada title-nya, The Journey to Becoming Your Authentic Self. Perjalanan saudara-saudara. The most important thing dalam pendewasaan rohani kita yang ditandai dengan kesehatan emosi yang kita lihat 100% terjadi di pribadi anak yang sweet 17 tahun namanya Yusuf, dan gantengnya luar biasa dan keren, dan anak ke-11 dari keluarga 12 anak dari Yakub, dari 4 istrinya. Bagaimana dia menjadi the true authentic person yang Tuhan ciptakan. Jadi lahir dari keluarga yang broken, yang berantakan luar biasa, kita tahu semuanya, saya nggak usah ulangi lagi ya. Keluarga yang penuh dengan pola dosa yang sama yang diwariskan oleh Abraham, Ishak, ke Yakub. Itu ciri-ciri pola dosa yang mereka lakukan tuh apa? Berbohong. Kayak suka bikin fake news, berkasih berita palsu, bohong. Abraham ngajarin istrinya suruh berbohong. Ishak juga seperti itu, nalurinya. Yakub ternyata dari generasi ke generasi sampai 3-4 generasi derajat the degree of lie, pola dosa itu semakin dalam angkatannya, semakin gila manifestasinya. Jadi kita belajar di sini di Kejadian 50 ayat 19 sampai 21 ya, di mana dari Yusuf kita belajar kegilaan, pengkhianatan kakak-kakak darah dagingnya. Of course beda mami, tapi kan sama papa, dan tinggalnya mereka semua satu atap loh. Bayangin ini, I mean what a family, you know. Dari perkataan Yusuf yang betul-betul dikhianati, disakiti, yang pahit. Kalau dari semua orang yang mau marah-marah, pahit, bludak, itu mestinya Yusuf yang berhak loh. Tapi kalau saya nggak baca itu terjadi di dalam Yusuf ini. Lihat ya, Kejadian 50. Ayat 19 kita langsung ke situ. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ini ngomong kayak begini kepada orang yang merencanakan dan bikin fake news bahwa dia tuh mati. Padahal gak mati, kan dia dijual ke Mesir menjadi budak. Bayangin nih,
Yusuf kan yang ngalami. Katanya orang yang disakiti lebih hafal daripada orang nyakitin. Memorinya tuh lebih cetar di orang yang disakiti daripada yang nyakitin. Tapi orang yang disakiti ini malah mengeluarkan kata-kata kasih. Loh, kamu jangan takut. Ini kepada orang yang mau bunuh dia loh. Aku ini memang pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Jadi dia tahu loh. Apa tuh ya? Reka-rekanya apa ya? Skemanya, taktiknya bikin si Yusuf itu sampai bener-bener kalau bisa gak usah kelihatan lagi seumur hidup mereka gitu loh. Karena irinya mereka, karena si Yusuf itu anak kesayangannya Israel setelah Yakub ketemu Allah. Dia tuh bisa detail menceritakan kesakitannya dia yang dibuat oleh kakaknya dia apa. Dan dia utarakan loh kakak orangnya yang nyakitin dia loh. Kamu memang reka-reka yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah reka-rekanya kan untuk kebaikan. Jadi ini kata ini dalam loh. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. You know what he's saying? Anda tahu gak apa yang dia ngomong? God dalam perjalanan hidupku ini melalui semua nonsensnya kamu yang sadis dan jahat ini. Do you know God is working with me? Allah turut bekerja sama. Roma 8 ayat 28. Memberi saya wahyu. Begitu intim aku sama Tuhan. Begitu dekat Tuhan sama aku. Gak ditinggalin loh aku. Benar-benar ya Immanuel itu. Sehingga apa yang skema-skema taktik yang kamu bikin tuh. Yang untuk tujuan jahatin aku. Matiin aku. Kalau bisa aku musnah dari kehidupan kalian. Itu Tuhan pakai untuk diputerbalikan membawa kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Sekarang ini apa? Ini kan di tengah-tengah kelaparan kan? Di tengah-tengah famine, di tengah-tengah musim kering 7 tahun. Ingat, ini kan tahun yang kedua kan? Dengan maksud memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dia nggak ngomong apa yang kakaknya 70 orang, katanya 66, tambah 4 lagi anaknya dia sama istrinya sama dia jadi 70. Dari 70 orang Israel yang pindah dari Kanaan ini akan jadi bangsa yang besar. Jadi si Yusuf ini fokusnya kemana? Vision. Dia nggak fokus ke penderitaannya loh. Dia fokus ke relationship dengan Allah dan visi. Nah, visinya bapaknya yang tahu. Kalau Anda baca di Kejadian 44, Anda ingat deh di mana Allah ketemu sama Yakub sebelum Yakub ketemu Yusuf di Mesir. Dan Allah ingetin dia bahwa keturunanmu akan seperti pasir di pantai, bintang di langit. Jadi bayangin orang yang disakiti loh ngomong. Jadi janganlah takut. Aku akan tanggung makananmu, makanan anak-anakmu. Bayangin dia menjadi leader yang take care dari semua kondisi kebutuhan konsumsi dan ekonomi dari orang keluarga yang mau bunuh dia. What a heart. Ini kalau ngomong hati yang mengampuni seperti hatinya Yesus, this is it man. Demikianlah dia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bagaimana orang yang disakiti, yang dikhianati, ditipu dan dianggap udah mati dengan jubah maha indahnya direndam sama darah kambing, dikasih ke bapaknya, di mata bapaknya dia udah mati loh. Ternyata dia dijual jadi budak di rumahnya Potifar. Okay? So Anda bisa lihat di sini di tengah kehancuran dan kekecewaan yang begitu dalam. Namun si Yusuf itu punya kemampuan menyadari dan kemampuan mengamati the presence and the power of God. And dia senantiasa berada di dalam pelukan kasih Allah Bapa yang maha besar. Wow. Don't we need to learn? Bukankah kita ini perlu belajar? Tapi kalau mau belajar Anda yang suka lagu yang intim-intim, bertemu muka dengan muka di hadiratmu. Kalau Anda suka lagu itu, the way to get there is melalui penderitaan dan sakit lah. Melalui kesengsaraan. Tidak melalui stage tenar, panggung tenar, pakai asap-asap dan lampu-lampu yang berkilauan. Colorful light, no. Suffering and pain. That's the way to be near to God. Karena mata Allah kan mencari, kan berkeliling ke sini ke sana mencari orang yang hatinya loyal kan. Kalau hati mau dites loyal apa enggak, ya pasti di tengah-tengah kesulitan dong.
So memang loh kamu tuh rekan-rekan yang jahat terhadap aku. Di sini Yusuf mampu mengafirmasi ke kakak-kakaknya bahwa Allah Bapa yang memimpin dengan cara misterius masuk ke dalam the purpose of God untuk Yusuf and for the nation of Israel, untuk bangsa Israel yang lagi ramai sekarang ini. Kalau Anda baca beritanya, lewat all darkness and obscurity, melalui pengalaman yang penuh kegelapan dan ketidakjelasan. Anda yang suka kejelasan, welcome to the journey of faith. Selamat datang di perjalanan iman. Sekarang pertanyaan yang saya belum ajukan kepada Anda dari episode sebelumnya adalah, Anda tuh kenal sama Tuhan gak sih? Apakah Anda berkata Tuhan tuh baik kalau gaji naik, kerjaannya bagus, profesi sesuai dengan hobi Anda? When everything is in place, do you think that's proof that God love you? That you are with God? Not necessary loh. Belum tentu. Okay? Nah kita lihat dong, si Yusuf itu kenal Allahnya sampai dia napas terakhir. Dia tuh yang jaga keluarganya sampai beranak cucu di Mesir, di Goshen. Itu dia sendiri, dia yang mimpin mereka semua loh. Orang yang paling muda, disakiti, dikhianati, yet become a father. Dikatakan di Kejadian 45 bahwa dia menjadi bapaknya Firaun dan saudara-saudaranya. A father to Pharaoh. Dia, kalau bahasa Inggrisnya ya, he become the second man in command. Tangan kanan, paling powerful. Penasehat presiden gitu loh. Ini dia, dan otak pemikirannya tuh dari dia. And dia langsung dari sorga. Nah kalau si Yusuf ini melalui perjalanan kegelapan ini, dia kenal Tuhan. Nah ya, dia berkata, Allah memutarbalikkan apa yang kau rekan-rekan untuk kejahatanku pribadi, supaya aku gak ada lagi, supaya mati tuh ceritanya. Pakai itu Allah putar balikin untuk kebaikan bangsa Israel yang waktu itu belum ada. God is the Lord God Almighty who has all history. Saya tuh kalau baca Alkitab dari Wahyu sampai Kejadian, bukan Kejadian ke Wahyu, Wahyu ke Kejadian. Baca endingnya dulu. Kalau endingnya bagus terusin. Baca dari beginning, dari Prakarta juga sekalian. Ya. Kalau Anda baca Alkitab sebetulnya itu buku apa sih? Buku mengenai Allah. Karena itu bukunya Allah. Who owns the Bible? Siapa yang punya Alkitab itu? Anda bisa memiliki fisiknya karena Anda beli. Tetapi pemiliknya siapa? Yang authorized over the content itu siapa? Allah. Nggak ada yang bisa memiliki buku itu selain Allah. Oke. Jadi di buku ini kalau Anda perhatikan, kalau Anda baca dong ya. Itu tuh isinya tuh mengenai kasih seorang Allah kepada manusia yang dia ciptakan serupa gambar rupa dia. And kisah cinta dan hubungan cintanya dia sama manusia yang diciptakan. Tapi manusia yang diciptakan gak ngerti. And segala resiko-resikonya sudah dibuat yang akan dihadapi. Dan dia bikin solusinya karena cintanya itu loh. So all this book is about the love of God for mankind, mengenai kasih Allah kepada manusia. Jadi Anda kalau baca jangan yang horor-horor, dibunuhin, dikawinnya 4, poligami, don't look at it. Itu watak manusia yang hidup tanpa Allah, dengan segala bagai ragam mental illness, problem mental. Yakub itu keluarga orang yang gangguan mental, okay? Orang insecure. Dan betul-betul penuh dengan ketakutan, pembuktian diri. Truly dia butuh konselor deh, butuh psikiater kali. Okay? Namun sejarahnya Yakub dibikin loh dari berantakan sampai beres, itu ada di Alkitab. Matinya kan bagus sekali. Karena Yusuf. Sejarahnya Yusuf, sejarahnya Yakub, sejarahnya Ishak, sejarahnya Abraham, komplit di buku ini. Okay? Sejarahnya Anda dan saya ada di buku itu juga. Okay, so don't live without this Bible. Okay. Nah, kita nanti akan kita lihat di sini bahwa Yusuf itu yada dengan Tuhannya. Saya baru belajar dari Dallas Willard, dari Richard Foster. Kata yada dari Allah yang membuat covenant, Allah yang bikin perjanjian, dan Allah yang memelihara perjanjian. You know perjanjian itu artinya apa? Dua pihak loh. Bagaimana dua pihak bisa bikin perjanjian kalau tidak ada hubungan? Kalau hubungannya cuma seminggu sekali, 45 menit dibatasin di dalam acara ibadah seminggu sekali dari gereja. Namanya covenant artinya ada interaksi, ada interaktif, actual, physical, spiritual, emotional interaction. Day by day. Namanya aja
orang bikin perjanjian. Kayak suami istri masuk dalam perjanjian pernikahan. Exactly the same. Gak mungkin dong ketemunya cuma seminggu sekali. Ya ketemu tiap hari. Nah, semua bagaimana hubungan mereka mesti dibangun di atas, mengelilingi, mengorbit di dalam covenant itu. So that covenant menjadi bagaimana karakter Anda dalam membangun hubungan. Yusuf ada dengan Tuhan, ini artinya perkenalan karena interaksi day by day. Kalau nggak day by day nggak mungkin. Saya mau kutip ya, di Kejadian 39 dulu deh ya. Waktu itu si Yusuf dijual sama kakaknya, sama si Yehuda. Karena orang Yehuda ini lambang orang pedagang Yahudi yang sangat-sangat shrewd. Dijual sebagai budak ke Mesir dan dibeli oleh Potifar, tangan kanannya daripada Firaun, pegawai intinya Firaun, kepala pengawal raja. Ayat 2, Kejadian 39. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kata menyertai artinya Immanuel, God is with us. Allah beserta Yusuf. Jadi ciri-ciri buku Yusuf yang adalah seperempat daripada seluruh kitab Kejadian, isinya paling gede itu Yusuf. Jadi kira-kira Tuhan mau Anda menguasai yang mana ya, karakter yang mana? Yusuf. Tidak ada buku yang sesering ini yang mengutip tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kalau bahasa Inggrisnya berkata God is with Joseph. Jadi ciri-ciri orang Kristen yang mau menjadi pribadi yang otentik. Anda butuh the with God life. Anda butuh kehidupan dengan Tuhan. Nah kemudian di ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya, Potifar yang ngelihat loh, bahwa Yusuf disertai Tuhan. Alamak, that's the reality. Kan kita kan garam sama terang dong. Yang membuat kita garam sama terang bukan kita beli garam di supermarket kilo-kiloan kita bawa kemana-mana loh. Bukan. Bagaimana itu garam dan terang? Artinya you agent of change, artinya you agent of influence, agen daripada pemengaruh yang membawa pengaruh. Si Yusuf walaupun budak dijual, dibeli Potifar, namun pengaruhnya bikin si Potifar betul-betul kagum, menganga mulutnya tuh. Sampai dia bisa confess dan berkata, benar, aku belum pernah ketemu orang loh yang disertai Tuhan kayak kamu. Saya baca ayat 3-nya ya. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Kalau betul-betul ada Tuhan menyertai kita, anything we touch shall be accomplished. Ini persis ke Mazmur 1 ayat 1, 2, 3. Apa yang dipegang pasti dibuat Tuhan berhasil. Sebab dia seperti tanaman yang ditanam di tepi sungai. Oke. Nah lihat lagi di Kejadian 39 ayat yang ke-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Jadi dia kan dituduh sama istrinya si Potifar. Istrinya gatel, saudara, ngajak tidur terus. Orang di hire jadi budak untuk kerja, diajak tidur. Memang kan salah konsep kan tuh. Otak istrinya tuh memang belum pernah kerja. Ini anak manja nih. Jadi orang suruh kerja disuruh tidur. Bagaimana tuh jadi Tuhan kayak begitu? Bayangin loh, si Yusuf 17 loh, sweet 17. Keganteng, tinggi, keren. Oke. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Jadi kalau semakin cantik, semakin ganteng kalian, make sure Tuhan menyertai kalian. Kalau enggak banyak tante Potifar yang gatel sekali sama kalian. Ada Om Potifar sama Tante Potifar. Oke. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. So Yusuf itu tahu nggak dia disayang? Arti kata loving kindness, kasih setia, itu artinya kasih yang tak berkesudahan dan setia mengasihi dia apapun situasinya. Walaupun ada tante Gir, si Tante Potifar, namun cintanya Tuhan lebih menghanguskan bagi Yusuf kepada Tuhannya. Makanya kalau Anda dikelilingin tante-tante itu, ya hati-hati. Make sure yang cakep-cakep tuh ya. Yusuf yang cakep-cakep. All the boys of 17, remember this. Kalian mesti kuat cintanya. Seperti Kidung Agung berkata, cinta itu kekuatannya kayak maut. Nah, tapi ke Yesus. Gitu ya. Dan membuat Yusuf menjadi
kesayangan kepala penjara tuh. Biar dibuang, dituduh pemerkosa. Wah, santer tuh headline news di Mesir. Budak, karena ini kan kepala penjara, kepala pengawalnya Firaun. Nggak mungkin dong beritanya nggak masuk ke koran dong. Masuk dong. Oke, media massa. Bang, budak diketemukan memperkosa bosnya. Padahal bosnya yang memperkosa nama baik anak 17 tahun. And dia dibuang ke penjara. Namanya disertai Tuhan. Apa yang dia pegang? Ini loh, being with God, 3B ya, berada bersama Bapa surgawi. Sekalipun di penjara, tetap you hold Anda tetap dipromosi. Kenapa? Tuhan tuh maha tinggi. Jadi kalau Anda nempel sama Tuhan, ya Anda ditinggiin juga sama Tuhan. Karena promosi bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari selatan, dari utara. Utara adalah kotanya Tuhan, Mazmur 46. Nah, sekarang lihat Kejadian 41. Itu di penjara ya. Sekarang lihat Kejadian 41. Sekarang dia keluar penjara. Ini saya mau kasih tahu ya. Ayub itu kan menderita sehari ya. Habis semuanya loh. Anda mau tahu nggak si Yusuf ini? Semua kejadian nasib sialnya dia, susah sakit hatinya dia. Karena oleh kakak darah daging sih. Itu terjadi juga dalam satu hari. Dalam sehari dia kehilangan bapaknya karena dianggap udah mati, kehilangan keluarganya, putus hubungan sama keluarganya. Dia nggak ada hubungan lagi sama adik bungsunya si Benoni, si Benyamin. Hilang kulturnya, hilang makanan favorit Yahudinya, hilang Tuhan mesbah Tuhannya, menyembah Tuhannya. Hilang semua. Nggak ada komsel, nggak ada ibadah mingguan. Udah persis kayak COVID deh. Tapi ini COVID-nya lain gitu loh. Tapi dia kayak orang COVID lah, seperti hari ini, nggak bisa kumpul, nggak bisa ketemu. Itu ruang-ruang hall yang dibikin untuk ibadah mingguan nggak ada gunanya, nganggur. So pertemuannya ini betul-betul dites. Are you walking with God? Basically buku Yusuf adalah pertanyaan kepada Anda semua. Apakah Anda bergaul dengan Allah di musim seperti ini? Atau Anda kerjanya ngurusin problem? Nah, saya mau perkenalkan apa yang Peter Scazzero katakan. And this is so true kalau Anda bongkar kitab Ayub, maupun Yusuf, maupun Mazmur dari Daud. Ini orang-orang 3 karakter dan satu lagi Yeremia. Yang 50 tahun lamanya tidak tahu hidup enak gara-gara dipilih sama Tuhan menjadi nabi bangsa Israel. Nggak tahu namanya hidup enak. 50 years. Peter Scazzero berkata seperti ini, you cannot be spiritually mature while refusing to look inward. Anda itu nggak mungkin rohaninya dewasa kalau menolak mengunjungi kembali ke dalam kedalaman manusia batin Anda. Saya mau keluarin ke Anda deh Mazmur 51 nih. Saya suka si Marin Higgins. Saya karena sempat terjemah jadi saya ingat ya. Dia bilang gini, bahwa Tuhan itu berkenan kepada kebenaran di dalam batin kita. Dia nggak suka di meja kopi kita, dia maunya di batin kita. So jangan taruh Alkitab di meja terus, ngumpulin debu. Tapi itu firman mesti pindah ke hati kalian. Ayat 8 Mazmur 51. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. So today yang kita mau bahas adalah something yang ada di batinnya Yusuf. Ini kalau in English, in the inner man, bahasa Inggrisnya ya. Tidak bicara mengenai Psalm 51. So let me check. Verse 8. Verse 7 ya. So, verse 7 kalau bahasa Inggrisnya. Let me see the... Purge me with hyssop and I shall be clean. Wash me and I shall be whiter than snow. Ayat 6 kalau bahasa Inggrisnya. Behold, you delight in truth in the inward being. And you teach me wisdom in the secret heart. Jadi kalau Anda mau tahu perjalanan si Yusuf ini atau Daud melalui penderitaan, kesengsaraan, pengkhianatan, dibohongin, dibikin pura-pura fake death itu fake murder itu kematian yang dibikin-bikin. Itu tujuannya supaya ini saya ambil dari ESV. Let me look at from the King James. Behold, thou desirest truth in the inward part.
Itu tujuannya, kenapa suatu proses perjalanan, supaya your inward part, bagian batin yang terdalam, and the hidden part, bagian tersembunyi itu bisa dibentuk sama Tuhan sampai hikmatnya Allah. Hikmatnya Allah tuh 1 Korintus 1 ayat 30 namanya Yesus, itu terbentuk di dalam your inner man. Nah, kalau bahasa Indonesianya kan ngomongnya kan di ayat 8 ya. Jadi ayat 6-nya bahasa Inggris, ayat 8 bahasa Indonesianya. Kebenaran mesti membentuk batinnya kita. Ya, dari batin kepahitan, terkhianati, tertipu, luka, sengsara menjadi penuh hikmat Allah. That's what's happening to Yusuf. Nah, itu namanya spiritual formation. Tidak ada di kata-kata spiritual formation, nggak ada di Alkitab. Yang ada spiritual transformation. Yang ada formation, conformation, transformation. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat, saya baru dapat ini dari Peter Scarsero, gambar terbarunya dia, bahwa kalau ini namanya Mazmur 51 ayat 6, ini namanya pemuritan oleh Tuhan. Where God is the one yang mengalter, membentuk manusia batin terdalam yang kita juga nggak lihat. Itu di tengah-tengah kesulitan, Allah itu membentuk batin kita supaya penuh dengan hikmat dan ketulusan, integrity. Jadi integritas itu dibikin loh. Gak ada orang berdosa lahir punya integritas. It will be a battle di dalam gereja lokal atau organisasi atau kantor manapun. Kenapa? Karena kita lagi dibikin integritasnya in the inner man. Nah, tapi gak bisa dibentuk kalau kita gak mau mengunjungi. Si Yusuf ini mau mengunjungi bagian paling sakit yang dia pernah alami dalam hidupnya sebagai anak muda 17 tahun. Karena dia kan dikhianati, ditipu, dibohongin. Kematiannya aja dibuat-buat. Bapaknya udah tahu loh, dia tuh udah mati loh. Gak taunya ketemu lagi masih hidup, mengurus problem kelaparan dunia. Bukan saja Mesir, tetapi seluruh dunia termasuk Kanaan. Di mana papahnya berada. So, jadi pemuritan itu apa sih? Pemuritan itu terjadi di bongkol akar pohon kebenaran. Bukankah Yesaya 61 berkata bahwa Roh Tuhan ada padaku. It takes the Holy Spirit to be with you. Mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kan? Memberitakan anugerah Tuhan. Kepada orang yang apa? Remuk batinnya. Jadi orang-orang yang remuk batin, ancur-ancuran manusia batinnya. You are a candidate for a great leader in the eyes of God. Semua orang yang ancur-ancuran batinnya, inward man-nya broken total. Udah gak ada harapan nih sama manusia. Tapi di mata Tuhan, aku butuh yang kayak gini. Karena kalau udah remuk abis-abisan, lebih gampang dibentuk sama Tuhan daripada masih kekeh. Kalau masih gagah kuat, dia akan banting. Kalau sudah remuk, dia ambil remuk itu. Ingat Yeremia 18, dia ada penjunan. Nah, pemuritan itu untuk mengalami kerohanian dewasa itu ditandai dengan ciri-ciri orang dewasa rohani, emosinya sehat. Dan ini terjadi seperti Yusuf tadi. Dia bisa masuk ke dalam kebatinan. Nanti Anda baca di Kejadian 45 ya, di mana Yusuf tuh teriak waktu dia memperkenalkan dia, Bang, ini aku Yusuf. Kak kena pada gemeter ketakutan. Sini deket lagi. And then aku nih Yusuf yang kamu buang ke Mesir. Terus dia suruh orang Mesir kan keluar semua. Dia teriak di depan kakaknya. Tahu nggak dia teriak itu ngapain? Keluarin sakitnya akibat perbuatan kakaknya. He went to the inner part. Nah itu bagian yang disertai Allah, tempat Allah Tritunggal tinggal. Dan di bagiannya kondisi emosi yang sehat oleh Allah Tritunggal yang terjadi di dalam bagian terdalam dari manusia. Dari manusia batin kita, atau saya tulis gunung es di bawah permukaan kehidupan kita. Nah itu yang inner man tadi, Mazmur 51 ayat 6 bahasa Inggris, or Mazmur 51 ayat 8. Tapi I think the English version is better untuk menggambarkan which part. Okay? Indeed you are pleased with truth in the inner person. Nah yang Anda lihat kan yang 10% ini kan outer person. And you will teach me wisdom in my innermost part. Nah itu the core being of you tuh. Yang betul-betul sentralnya Anda tuh. Yang udah ancur-ancuran tuh.
Oke. Nah itu bagian pemuritan itu oleh Tuhan, Yesaya 50, Yesaya 54 ayat 13. Dan Tuhan akan memuridkan anak-anakmu dan besar damai sejahteramu. Itu terjadinya di inner part. Ke orang-orang yang udah rusak. Anda kan tahu kan orang Israel, Yesaya tuh nggak ada kalau mereka nggak ada di Babel. Udah rusak bener deh. Saya pusing dosanya. Saya melakukan dosa berat, tapi ya aku pusing juga ngeliat kenapa kok bisa kayak begini ya. Rusak total sistem kita. Oke. Tapi Tuhan gak pernah ninggalin kita atau biarin kita, malah dia sekalipun 70 tahun di Babel tetap ditemenin loh sama Allah loh. Allah tetap kunjungi dan berada sama mereka. Buktinya ada Daniel. Nah, so pemuritan itu apa sih? Di mana akar pohon kebenaran kita, Yesaya 61 ayat 3. Berikan abu kita kepada Tuhan, dia gantikan apa? Perhiasan kepala. Berikan kain kabung kita, dia berikan minyak sukacita, right? Diberikan semangat pudar kita, dia berikan jubah puji-pujian, sehingga orang yang nonton kita udah ancur-ancuran babak belur kayak si Yusuf begitu, melihat kita, memanggil kita sebagai apa? Tanaman kebenaran Tuhan. The tree of righteousness. Kenapa? Because now you have joy, you can sing praises. Dulu kan nggak bisa kalau dalamnya itu rusak. Betul kan? Nah, hanya Tuhan yang bisa sembuhkan. Mazmur 147 ayat 3. Tuhan yang balut luka-lukamu. Itu di innermost. Anda mau teriak, mau lolong kayak apa? Kalau nggak kepada Tuhan, nggak datang ke Tuhan dan diberikan ke Tuhan, nobody can heal you. Nggak ada obat penenang, nggak ada narkoba, nggak ada obat tidur, nggak ada film-film, nggak ada shopping till you sampai Anda till you drop, shop till you drop. Nggak akan bisa ngisi itu. Hanya Tuhan yang bisa beresin. Oke? Ibu Irin kan tahu ya, you know understand ya, shop till you drop, man. Oke? Nah, itu harus di akarnya itu harus being with Jesus. Makanya pertobatan saya membawa kepada kultur ritme hidup 5S. Apa itu 5S? Slowing down. Karena untuk bisa go inward, untuk bisa kalau kita nggak diam, mengurangi kecepatan, terus berhenti, berdiam, dengan teduh, tenang di hadapan Allah, dan metanoia itu nggak perlu pakai nangis-nangis. Metanoia itu hanya putar pikiran, kok nggak pikirannya nggak sama Yesus, kok pikirannya kayak setan gitu. Itu butuh diam tuh, untuk kita diagnosa diri. Nah, waktu Anda diam, keluar semua tuh suara-suara emosi yang nggak sehat. Nah, itu Anda mesti belajar yang namanya pembentukan kesehatan emosi. Oke? Anda mesti ngerti dulu, untuk mau disehatin emosinya mesti terima Anda nggak sehat dulu. Nggak sehatnya di mana? Waktu Anda 5S, Tuhan akan kasih tahu. Nah, nanti waktu Tuhan kasih tahu, Anda mempersembahkan kayak Yesus, Ibrani 5:7, doa, ratap tangis, dan ratapan kepada Tuhan. Nah, dia ambil yang Anda yang sakitnya itu akan membuat jiwamu diperbesar sehingga Allah hadir dan menyembuhkan luka batinmu. That's a discipleship. Karena itu Yesaya 61. Nah, jadi pemuritan itu terjadi di core-nya. Itu hanya Tuhan yang bisa lakukan. Hanya Tuhan bisa merubah Indri Gautama, hanya Tuhan yang bisa merubah Anda. Saya udah kapok, saya udah tobat, saya udah istirahat sekarang. Saya nggak akan teriak-teriakin Anda. Oh nggak kapok-kapok sih lo berdosa. Tobat! Udah nggak pakai, nggak laku. Nggak bisa. Kalau Anda mau bisa berubah. Tobat itu bukan buat teriak-teriakan. Tobat itu metanoia. Artinya berubah aja pikirannya. Dari pikiran ngawur ke pikiran firman. Lakukan Kolose 3. Anda yang udah diselamatkan, pikirkan yang di atas bukan yang di bumi. Anda yang udah dibangkitkan dari hidup mati dalam dosa dan dibangkitkan oleh kasih karunia Allah, oleh kuasa kebangkitan Tuhan, pikirkan yang di atas bukan yang di bumi. Kenakanlah manusia baru. Kolose 3 ayat 12. Put on the bowel of mercy. Kenakan kasih setia, kasih belas kasihan. Kenakan. Itu baru terjadi. Saya dapat penglihatan tiang sengat, siang bolong. Duduk saya di ujung sambil dengerin Kolose 3 ayat 8 sampai 13. Dan Tuhan berkata, when you be still, dan kau renungkan firman itu, I am putting it on you. Saya pakaiin ke kamu. But you be still. Karena bukan kamu yang kerja, aku yang kerja. Nah, jadi pemuritan itu bukan program gereja. Pemuritan adalah sebuah kehidupan baru yang dimana Anda tuh ada di dalam Yesus, dan karena Yesus dan bagi Yesus Anda hidup.
So hidup Anda ada dua kata kerja, in and through you. Di mana Tuhan di dalam Anda bekerja sesuai melakukan kehendak Dia dan pekerjaan kerelaannya, supaya Anda interaktifnya Anda kerja sama dong sama apa yang Dia kerjakan, keluarin supaya Anda nyatakan, kenakan manusia ciptaan baru itu kepada Yesus for God's glory. Nah, lihat tuh, saya kutip Roma 11 ayat 36 ya. Sebab segala sesuatu itu dari Dia. Semua perjalanan Yusuf mau dibunuh sama kakaknya. Memang skenarionya tuh Tuhan pakai dari dosa orang lah. Coba ya. Si Yusuf itu kan anak bungsu. Waktu itu kan Benoni belum lahir. Dan dia kan keren-kerenan kan. Paling cakep, paling disayang. Karena kita lihat dari kehidupan dia memang karakter yang Israel. Artinya pangeran sama Allah. Setelah Yakub si penipu ketemu Allah di Yabok, sungai Yabok sebelum ketemu Esau, kan berubah si Yakubnya jadi penipu menjadi pangeran Allah. Jadi si Yusuf ini digedein dengan pengalamannya dia ketemu Tuhan dong, secara pribadi. Nah, makanya Yusuf punya hubungan sama Tuhan karena apa yang orang tuanya wariskan. Ini legacy ini. The personal encounter, personal relationship with God. Itu wariskan ke anak cucu. Itu baru legacy yang benar. Nah, di dalam kehidupannya Yusuf, karena dia sombong, dia GR, arogan banget, udah tahu kakaknya iri, kenapa dia jalan-jalan di depan kakaknya pakai jubah multicolor dengan jubah yang bapaknya bikin yang banyak warnanya itu. Terus udah gitu diceritain lagi semua mimpinya Allah bagi dia. Ya tambah ngeper dong kakaknya. Begitu sebel dan irinya si kakaknya itu, udah iri karena dia favorit papahnya, sekarang dapat mimpi, sekalian aja mau dibunuh. Tapi Tuhan pakai yang direka-reka kakaknya itu diputerbalikan untuk merubah Yusuf juga. Supaya dia destiny Tuhan, the purpose of God, untuk menyelamatkan bangsa Israel yang dibangun dilahirkan Allah ini tidak punah karena kelaparan 7 tahun di dunia. Tapi diselamatkan bahkan menjadi a nation. Ini bangsa Israel adalah kerajaan Allah di bumi loh. Anda baca dong kitab Kejadian 12. Dari keturunan Abraham ini akan keluar raja-raja. They will be kings. Mereka ini raja-raja yang akan, namanya raja yang pasti memerintah dong. Tapi untuk Yusuf mengalami kejahatan ini yang diputerbalikan itu kan Tuhan yang memulai. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Supaya Yusuf berkata, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah itu Allah yang cemburu. Kesuksesan kita kalau bikin kita GR, kepala gede, pasti Tuhan akan proses kita lagi. Belum lulus. Karena aku, Yesaya 48 ayat 11 berkata, aku gak suka lo membagikan kemuliaanku pada orang lain. I don't like it. I'm a jealous God. Semua glory mesti ke aku. Di nomor 3. Bahwa melalui pemuritan, dengan hati kita, inner part kita atau akar pohon kebenaran ini adalah being with Jesus. Jadi prinsipnya menjadi orang yang bisa berubah, ditransformasi serupa gambar rupa Tuhan is being with Jesus. Jadi Anda ngalami transformasi oleh Tuhan, karena Tuhan, kepada Tuhan. Terus pengalaman transformasi Anda, the message ini yang kayak Emmaus experience ketemu Tuhan, itu dibagiin ke orang lain, one person at a time, dalam satu waktu, satu orang, sampai waktu seluruh komunitas gara-gara satu orang Yusuf ini ditransformasi. Bukankah ini terjadi melalui Yusuf? Ya kan? Yakub itu bisa mati, Yusuf yang kubur. Manasye, Efraim, anaknya Yusuf, semua kakak-kakaknya dia, semua kan Benyamin, semua menjadi pengikutnya Allah gara-gara Yusuf loh. So, kalau Anda mau bekerja bagi Allah seperti Yusuf, sebagai duta besar kerajaan Allah di Mesir loh dia, di mana posisinya dia second man in command, atau bahasa Indonesianya mangku bumi. When you work for God, tapi kalau kerjaan Anda tidak di-nourish by a deep interior life, tidak dikasih makan, mendapat nutrisi rohani Anda, nggak dia dapat nutrisi di bagian inner part tadi tuh yang Mazmur 51 ayat 8 tuh, tidak dapat nutrisi di situ, dengan kehidupan being with God, bergaul dengan Allah, Andanya akan hancur. Saya sudah alami hancur itu kayak apa. Anda akan hancur dan ujung-ujungnya pekerjaanmu juga akan amburadul. Because it's not
fuel, tidak dikasih bensin dengan berada di dalam hubungan dengan Allah. Being with Jesus is the principle dari Alkitab kita. Alkitab kita penuh ya. Di tengah-tengah manusia sangat jahat, Allah menemukan Nuh yang bergaul dengan Allah. Tuh, Kejadian 6. Kejadian 5. Di tengah-tengah kemaksiatan gilanya anak-anaknya si Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa. Kain bunuh Habel lah segala macamnya. Nanti ada Nimrod lah segala macam. Ada orang namanya Henok bergaul sama Allah. Abraham bergaul sama Allah, Henok bergaul sama Allah, Nuh bergaul sama Allah. Semua yang dipilih sama Tuhan tuh Musa bergaul sama Allah, Yosua bergaul sama Allah. So actually rahasia daripada kesuksesan menjadi orang yang otentik jati dirinya is when you are walking with God. Ayo kita selidiki Kisah Rasul 1 ayat 8. Dari TB Translation. Tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Coba saudara-saudara lingkari kata kalau Roh Kudus turun atasmu. Itu kan udah being with you. Gimana Allah kamu ninggalin Anda, memang Allah datangin kita malahan hari Pentakosta itu. Dan kamu akan menjadi saksiku karena Roh Kudus ada di atasmu. You become a witness di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sekarang saya pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tetapi kalian akan mendapat kuasa kalau Roh Kudus, Roh Allah sudah datang kepadamu. So you cannot have power. Anda tidak diberdayakan tanpa Roh Kudus, Roh Allah datang pada Anda ya. Dan kalian akan menjadi saksi-saksi untukku. Nah, kita lihat. Saya mau menyajikan pertanyaan ke Anda. Menjadi saksiku atau menjadi saksi untuk aku? Atau menjadi saksi bersama aku? Coba Anda pikirkan. Kalau Anda belajar dari kehidupannya Yusuf, di Kejadian 39, Kejadian 41, Kejadian 45, sampai 50. Itu Yusuf itu waktu menghadapi Firaun, menghadapi orang tuanya, keluarganya, kakak-kakaknya, itu being with God nggak? Sedang bersama Tuhan nggak? Dia perbuatannya, karakternya, keputusannya, mengasihi, mengampuni, membiayai kehidupan keluarganya semua, emosinya mereka dilayani, makanan, segala macam, rumah juga dikasih, tanah Goshen juga dikasih. That is being like Jesus. Nah waktu itu dia disertai Tuhan nggak? Of course. Nah jadi kalau kita disertai Tuhan, Allah turut bekerja sama kita mendatangkan kebaikan bagi orang yang dipanggil sesuai destininya dia yang Allah bikin. Bagi mereka yang hatinya cinta pada Allah. Cintanya ini nggak bisa lepas kalau mau Allah bekerja. So kita perhatikan di sini kehidupan berada bersama Allah Bapa selamanya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dari bahasa masa kini ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, seluruh kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan kepadaku. Alias dia berkata, pokoknya yang ada di surga di bumi itu di bawah kuasaku. I'm in charge. Sebab itu pergilah sebagai utusanku, sebagai saksiku. Kamu pergi kepada segala bangsa di seluruh dunia. Ini national transformation loh ini. Revolusi dunia loh ini. Tapi one at a time. Jadikanlah mereka pengikut-pengikutku. Anda nggak bisa jadi murid kalau nggak jadi pengikut yang berhasil. Baptiskan mereka dengan menyebut nama Bapa dan Anak dan Roh Allah. Nah, ayat 20 perhatikan ya. Ajarkan mereka mentaati semua yang sudah kuperintahkan kepadamu. So, ada doktrin yang perlu dipegang. Dan ingatlah, aku akan selalu menyertai kalian. Saya tambahin Immanuel sampai akhir zaman. Berarti untuk menjadi saksi untuk Yesus, Yesusnya itu mesti di samping Anda, berjalan bersama Anda, being with God-nya itu nggak bisa ditawar. So hari ini saya perkenalkan kepada Anda yang namanya The Emmanuel Principle Life. Atau The With God Life. Kehidupan bersama Allah. Kalau Anda pelajari, saya ambil dari Richard J. Foster, penulis buku Celebration of Discipline. Bukunya dia itu berbicara mengenai jalur menuju pertumbuhan rohani. Di dalam buku Alkitab kita ketemukan semua bahwa Alkitab kita tuh berisi tentang manusia yang diciptakan Allah untuk mengisi bumi. Di mana kehidupan mereka tuh selalu bersama Allah Tritunggal. That Trinity
sense, the Trinity presence, selalu disertai Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, nggak pernah jalan sendiri. Nanti kalau kena problem baru teriak ke Allah. Oh tidak, mereka ini yang Henok, Nuh, Abraham, Yosua tidak pernah, atau Deborah, Esther, mereka nggak pernah nggak bersama Allah. Gideon selalu ngadepinya tuh selalu bersama Allah. The be with God life adalah kehidupan Alkitabiah yang adalah kehidupan sesuai nama Allah yang Dia berikan kepada Nabi Yesaya pada waktu memberi jawaban tentang kehancuran bangsa Israel dan di tengah penindasan yang berat sekali di Babel. Mereka itu tetap dihibur Allah dengan mengutus Nabi Yesaya. Ada seorang darah, Yesaya 17 ngomong itu, yang akan seorang perawannya akan memberikan keturunan namanya Immanuel. Itu Yesaya 17 loh. Nanti Matius 1 diperkenalkan God with us. So namanya aja itu udah jelas, God with us. Untuk tujuannya apa? With us. Jadi kita mesti hidup berjalan tiap hari dengan with God. So Anda mesti kenal dengan kehidupan 5S akan menghasilkan orang-orang pengikut Kristus yang hidupnya with God life. Nah, di Immanuel Principle ini adalah kehidupan Yusuf 100% sampai matinya. So Alkitab menjelaskan pengalaman perjalanan rohani Yusuf seperti pembentukan hatinya Raja Daud yang berkenan pada Allah. Kita sudah sebut di hari Kamis di hari Sabtu yang lalu, Kisah Para Rasul 13 ayat 22, di mana dikatakan tentang Daud, Allah telah menyatakan, ini Allah yang ngomong. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Kalau bahasa Inggrisnya a man after my own heart. Itu implikasinya artinya orang yang sama dengan Allah hatinya. Kenapa? Karena Daud selalu bersama Allah. Mau diserang orang Filistin, mau diserang orang Amalek, apapun selalu Allah. Kalau diajak ngomong sama Daud, Allah jawab di tempat itu. Being with God membuat Anda bisa bersaksi, effectively menjadi saksi Yesus di badan Anda, di mana hadirat Allah dan hadirat Anda jadi satu. So God speak through you, Allah bicara melalui kita. Allah bekerja melalui kita sehingga tanda-tanda orang percaya tumpang tangan pada yang sakit akan sembuh. Tanda-tanda orang percaya ngusir Satan akan pergi. Tapi pakai nama Yesus. So Jesus is with us kalau kita ngajarin. So dalam aspek kehidupan rohani Anda kalau mau sehat, you need to study the Bible. Anda mesti terima karunia pengajaran. Karena karunia pengajaran akan membuat Anda berakar yang dalam. You become Jesus witness when you are being with God. Kalau enggak, Anda nggak bisa walking in step dong. Nggak bisa berjalan in step sama Roh Kudus. Galatia 5 ayat 21 NIV version. Kalau bahasa Indonesia berkata hiduplah dipimpin roh. Kalau bahasa Inggrisnya saya suka sekali NIV, walk in step. Berarti di sebelahnya dong. Sama kayak Yesus ajarin Matius 11 ayat 28, 29, 30. Kau letih lesu beban berat, udah burn out, sini datang pada aku. I give you rest. Dan kemudian dia berkata, apa? Kasih cookmu kepada aku kasih cook yang cocok sama kamu, supaya kita bisa yoking. Kita bisa berjalan bersama-sama. Antara sapi senior sama sapi junior. Itu dikasih palang kayu, supaya jalannya bersamaan. Itu being with, the life of being with God. Oke, so minggu lalu saya bagikan mengenai bagaimana berjalan dengan Tuhan tuh kayak apa sih prakteknya di tengah-tengah badai, aniaya, kesulitan. Anda mesti bisa vulnerable dengan kerentananmu, dengan kelemahanmu, kemanusiaanmu sebagai manusia terbatas. Pakai badan ada kulit ini bukti kita terbatas. Anda ingat nggak Yesus berkata, lebih baik aku pergi loh. Kalau enggak kamu nggak terima Roh Kudus. Kalau aku nggak pergi, Roh Kudus cuma ada di aku. Tapi kalau aku pergi, Roh Kudus dicurahkan ke semua orang sesuai nubuatan Nabi Yoel tuh. Yang digenapi di hari Pentakosta, betul? Di Kisah Rasul 2. Nah, kalau kita perhatikan kerentanan emosi sisi kemanusiaan Daud,
Dan sisi kemanusiaannya si Yusuf, kalau Anda perhatikan perkataan kakak-kakaknya ya di Kejadian 45, ingat nggak tuh waktu kita mau kita mau buang dia ke sumur, dia kan mohon-mohon loh, minta dikeluarin, dia mohon-mohon sampai sesak napas, jangan Kak, jangan. So sisi kerentanannya manusiawinya Yusuf ada loh di Alkitab. Itu dia sama kayak Daud mengintegrasikan dengan kerohanian kontemplatif. Kerohanian kontemplatif artinya 3B, berada bersama Bapa. Every day. Hujani diri Anda sebanyak mungkin dengerin firman. Supaya Anda bisa ngalami spiritual formation. Ya, di tengah penderitaan, read the Bible. Semakin banyak dengerin firman. And izinkan Anda mendengar Tuhan ngomong apa, pay attention. Kemudian aplikasi, kalau Tuhan kasih penjelasan, aplikasikan. Baru Anda bisa terjadi spiritual formation. Inilah kehendak Allah untuk mengembangkan emosi yang sehat dan rohani yang dewasa. So let me close with this ya. Ada 4 step kalau nggak salah yang saya bagikan bagaimana berduka secara alkitabiah yang Ayub lakukan. Sehingga Ayub ditransformasi menjadi manusia otentik yang sesuai apa yang Tuhan rancangkan, di mana dia kenal Tuhan pribadi. Tidak melalui orang lagi. Anda lihat kehidupan Ayub di akhirnya jauh lebih banyak, lebih luar biasa dibanding awalnya. Walaupun awalnya udah bagus luar biasa. Kita belajar dari Peter Scazzero, ia berkata seperti ini. Apa yang saya nggak bisa lihat, what I could not see, was that in bypassing or denying my limits, I was bypassing and missing God as well. Kalau Anda tidak memperdulikan kondisi emosimu, di situasi berat, situasi nggak enak, situasi susah kayak Yusuf kayak gitu loh, atau Daud yang dikejar si Saul dan menjadi buron bagi Saul selama Saul hidup, basically, okay? Jangan pernah Anda sangkali adanya perasaan tertekan, depresi, ketakutan, sedih, marah. Tapi perasaan-perasaan seperti itu tolong dipersembahkan semuanya itu kepada Allah Bapa sebagai persembahan ratap tangismu. Kenapa kok doa ratapan itu penting? Sebab waktu kita melakukan doa ratapan, kita mengatakan apa? We are limited. Kita tuh manusia terbatas. Hidup di bumi aja kita mati kok. Berarti kan terbatas itu. Dan kita perlu sadari dan peluk the gift of limit. Nah, kalau Anda bisa memeluk, aku memang terbatas, aku memang gak mampu seperti ini. Aku gak tahu mesti ngapain ngadepin kakakku dan menghadapi luka di dalam inner man yang kayak begini, begitu dalam. Aku gak tahu mesti ngapain. Dia serahkan ke Tuhan semuanya. Itu Yusuf mengakui, I'm limited. Makanya Tuhan berkata, give it to me. Karena kamu gak mampu. I'm unlimited. Aku bisa sembuhkan kamu. Nah kalau kita gak peluk ini limit kita sebetulnya sedang melawan Allah yang menciptakan kita sebagai manusia terbatas. Contoh, kalau ada orang, kita ketemu yuk, kita gini, tapi kita mau ngomong nggak sungkan, pernah nggak ngalami kayak gitu? Tapi kalau Anda peluk the gift of limit, Anda bisa ngomong kayak Peter Scazzero kayak begini. Di dalam session yang saya hadir, dia ngomong kayak gini. Kalau orang berkata, ya ampun, Pete kamu begitu busy ya. I know you're busy, but might you be willing to meet with me, have coffee with me. Ternyata Peter Scazzero senyum dengan tenang, kalem, dan dia berkata, well you see, I'm not busy. I am just limited. Jadi perhatikan ya, bahwa semua perjalanan rohani kita yang dipimpin Roh Kudus, yang inisiasi Roh Kudus, adalah perjalanan menuju salib. Dan kalau kita ngomong mengenai salib, kita ngomong mengenai kematian daging kita. Salib sama dengan death to self. Kecuali biji gandum jatuh dan mati, tetap satu aja. Tapi kalau mati, akan tumbuh tunas baru yang akan menghasilkan buah lebih banyak. So are we going to be, kematian itu gak selalu, kejahatan, kegelapan gak selalu buruk. Gak selalu, bahkan bisa menghasilkan benih yang baru. Dalam kehidupannya Yusuf dan Daud. Tidak ada pilihan lain di masa COVID ini, di mana kita sedang dibawa kemari sama Tuhan. So fokus kepada proses pertumbuhan rohani yang Tuhan sedang kerjakan dalam batin Anda. Jangan fokus kepada sikon-sikon di mana kita berada saat ini. Toh beritanya sama terus sudah 2 tahun ini. Oke? So kalau Anda ada pertanyaan, jangan sungkan taruh di komen, tulis di komen. Atau kalau Anda ada firman yang berbicara kepada Anda,
tulis firman-Nya apa di situ. And God will be meeting with you. Itu Tuhan sedang menyentuh hati Anda. Kita berdoa ya. Bapa, kami berterima kasih untuk pewahyuan firman-Mu. Hidup bersama Yesus. Hidup bersama Allah yang namanya Immanuel. God with us. Sehingga kita betul-betul menjadi saksinya Yesus. Karena Yesus bersama kami dan apa yang kita pegang dibuat Tuhan berhasil. Terjadi pada Yusuf, terjadi pada Daud. Dan Allah tidak pilih-pilih kasih sesuai Rasul Petrus katakan. God is no respecter of man. Terjadi di rumah orang Cornelius, orang Italia. Allah itu mengasihi sama rata. Membuat kami mengalami dengan tidak ketakutan. Waktu kami mengalami badai, mengalami kegelapan, mengalami pencobaan, berjalan dalam lembah kekelaman. Buat kami bisa ngomong seperti Daud. Aku tak takut dan tak goyah karena gada tongkatmu menyertai aku. You are with me. Immanuel Principle ada di situ. Rod, berikan pewahyuan pengalaman perjalanan pribadi bagi umatmu. Mulai sore hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Oke. Saya berdoa semua Anda mulai belajar bertanya pada Tuhan. Anda berdoa, dialog sama Tuhan. Kalau Anda sedang bergumul dengan segala macam isu rumah tangga, isu ekonomi, pelayanan yang terhalangi, whatever problem lah yang Anda hadapi sekarang. Remember, Tuhan beserta Anda, tidak pernah ninggalin atau biarkan Anda. Tanya sama Tuhan, apakah Anda sedang dalam proses perjalanan seperti Yusuf? Atau seperti Daud? Di mana Yusuf berubah, yang kehancuran dia, kepahitan dia berubah. Di mana hidupnya menjadi kado bagi keluarganya dia. Can our life become a gift to our family and to the nation? Nah, itu intinya. Oke, kita sampai berjumpa kembali di hari Sabtu. Semuanya Ibu Irene sangat-sangat terberkati, Bel. Kita mendapat pewahyuan is really a blessing, tapi waktu Anda ngalami will be much blessing karena Anda akan berjumpa dengan Allah secara pribadi. Oke? Thank you Ibu Juliana Nababan. Hai Joyce. Bisa paham ya Joyce? Boleh sharing ya di komen ini. Tuhan berkati semuanya, umat Tuhan yang terkasih, and God is with you. Bye, God bless you.